Halo teman-teman semua. Selamat datang di Podcast P3. Pada hari ini, Podcast P3 yang bertema stigma sosial dalam interaksi lintas gender. Di episode ini, kita akan mendalami bagaimana persepsi dan stigma negatif muncul di lingkungan kampus, terutama mengenai pandangan terhadap pria yang sering dicap sebagai feminisme saat mereka bergaul dengan perempuan, serta perempuan yang dianggap pick me jika memiliki banyak teman pria. Apakah pandangan ini masih relevan di zaman sekarang? Dan bagaimana cara kita melawan stereotip ini untuk mencapai kesetaraan gender yang lebih baik? Perkenalkan, saya Mutiara Aura Sonita. Dan saya Damar Adivila Yuda yang akan membantu diskusi hari ini bersama narasumber kita. Beliau adalah seorang dosen Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya, sekaligus Ketua Unit Layanan Terpadu Kekerasan Seksual dan Perundungan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Selamat datang kepada Ibu Susilawati, SOS MAB. Oke, terima kasih Mutia dan juga Damar. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore ya. Ya, selamat Oke. sore Ibu. Oke, terima kasih kepada Ibu Susi sudah meluangkan waktunya untuk hari bersama kami. Oke. Nah, kita ada jargon nih Kak. Jadi jargonnya ketika saya bilang podcast P3, kita bisa jawab meretas batas menuju kesetaraan. Mungkin bisa dicoba Ibu. Gimana? Meretas batas menuju kesetaraan. kesetaraan. Oke, siap. Oke. Podcast P3 Meretas batas menuju kesetaraan. Oke, Terima kasih, Bu. mantap. Mungkin kita bisa langsung masuk aja ke sesi diskusi ya, Kak. Siap. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa stigma sosial terhadap pria dan perempuan dalam interaksi lintas gender ini memang masih sangat terasa di kalangan mahasiswa maupun masyarakat. Nah, mungkin bisa Ibu jelaskan lebih dalam bagaimana sih pandangan feminisme untuk pria dan pick me untuk perempuan ini terbentuk dan apa dampaknya terhadap relasi mereka di lingkungan sosial? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sebenarnya pertanyaan dalam banget ya anak-anakku ya. Jadi kita sebelum menjawab pertanyaan itu, otomatis kita jelaskan dulu apa sih prinsip inti dari kesetaraan. Jadi kesetaraan sendiri itu adalah orang ini tidak boleh diperlakukan berbeda berdasarkan identitas apapun yang mereka identifikasi atau yang dikaitkan kepada mereka. Jadi intinya misalkan rasnya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian identitas gendernya, kelasnya, bahasanya, agamanya, usianya, bahkan juga orientasi seksualnya. Juga asal kebangsaan sampai disabilitas ataupun satunya lagi status kelahiran. Berarti prinsip inti kesetaraan itu gitu. Jadi orang tidak boleh diperlakukan berbeda karena perbedaan yang Ibu sebutkan tadi. Nah, kalau di pertanyaannya tadi itu bagaimana sih kok sampai terbentuk ya? Iya, betul banget Ibu. Pick me, yang satunya lagi Feminisme. feminisme. Nah, sebenarnya itu kan kalau feminisme itu kan terbawa oleh gennya masing-masing ya. Ya, Benar sekali. nggak sih? Kan kita nggak bisa menyalahkan. Ya. Ya memang ya itu yang bisa kita lakukan adalah menerima. Karena ada kesetaraan gender tadi. Kalau yang pick me, tadi kita sempat ngobrol dikit ya. Pick me itu berarti yang suka minta apa? Caper. Caper. Oh. Ya. Kalau Bu Susi sih misalkan ada gadis atau remaja yang caper gitu, pertanda dia memang butuh untuk diperhatikan. Itu aja Benar. sih. Jadi sebenarnya tergantung dari cara kita memandang aja. Karena ya mungkin ada lingkungan lingkungan keluarga orang kan berbeda-beda, yaitu yang membentuk kalian yang pertama kali. Jadi kalau misalnya yang untuk feminisme tadi, yang dianggap feminin tadi, Betul. itu mungkin ibu atau mungkin bahkan ayahnya kepingin anak perempuan, terus yang keluar anaknya laki-laki, Ya, benar. tapi dia mulai kecil dididik feminin, misalkan gitu. Nah itu lama-lama kan terbentuk dari situ, misalnya gitu. Kebalikannya juga kayak gitu. Misalkan ada anak yang perempuan tapi kelihatan kayak tomboy gitu ya, itu bisa disebabkan juga karena perlakuan dari Kecil. kecilnya. Mungkin orang tuanya kepingin anak laki-laki, ternyata yang keluar anak perempuan tapi dididiknya dengan pakai cara laki-laki. Jadi kita nggak bisa menyalahkan itu.
balik lagi otomatis yang membentuk mereka yang pertama kali adalah lingkungan keluarga mereka. Kalau misalnya Bu Susi mau berpendapat masalah yang pick me tadi, berarti otomatis dia tuh bisa dikatakan bahwa di rumahnya kurang diperhatikan. Ya. Makanya dia berperilaku seperti itu. Jadi Bu pesankan di sini, kalau kalian misalkan bertemu dengan atau berteman dengan yang feminim tadi sama yang pick me, nah itu berarti coba dipahami, coba ditarik tahu latar belakangnya. Pasti nggak akan jauh-jauh dari itu. Dan kalau ada dihubungkan dengan kesetaraan gender tadi, otomatis kan kita harus menganggap mereka setara. Kita nggak boleh membedakan mulai dari rasnya tadi, gendernya ya kan yang tak sebutkan tadi itu. Gitu ya. Apa yang pertanyaan keduanya apa? Oke, langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kesetaraan gender ini kan menjadi kesempatan bagi seseorang untuk terlihat sama dengan yang lainnya. Nah, lantas bagaimana sih menurut Ibu tentang pandangan seseorang yang kuno atau yang masih menganggap hal ini adalah hal yang remeh? Oke, mungkin tahu film itu ya, Gadis Kretek tuh ta. Oh iya Pernah tahu. lihat nggak? Yang gadis itu rokok kretek itu kan. Iya itu ya, Iya. itu kan berarti salah satu contoh atau film Kartini deh. Iya. Itu kan salah satu contoh bahwa ada stereotip dari pandangan kuno yang menganggap bahwa laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Nah, tapi kan dengan bergulirnya waktu ya, terus juga ada kemajuan teknologi, kemudian di dunia yang modern, terus itu Ibu rasa itu makin terkikis lah. Nggak sepenuhnya itu ada, cuma bergulir jadinya sama. Jadi ketika punya anak pertama mungkin misalkan diberi karunia anak semua perempuan, jadinya sekarang udah tidak masalah. Kalau dulu mungkin nggak ada yang namanya penerus keluarga dan lain-lain ya. Tapi kalau sekarang makin makin diakui, makin diakui adanya kesetaraan gender itu. Kalau ada orang yang masih menganggap seperti itu, berarti dia memperlakukan orang terdekatnya juga akan seperti itu. Dia pasti akan menganggap remeh gender yang berbeda dengan dia. Otomatis kan gitu. Iya. Karena dia pengen lebih dihormati kan. Iya, benar. Padahal kita tuh akan bisa dihormati atau kita tuh dihargai ketika kita itu bisa memimpin, kita bisa menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Sekaligus yang terpenting adalah kita bisa memberikan contoh. Contoh, oh ini loh yang benar. Oh harusnya seperti ini. Kita bisa membela, kita bisa memberikan contoh. Itu akan menimbulkan rasa hormat itu dengan sendirinya. Jadi nggak perlu, apalagi kalau kita lihat sekarang kan banyak juga wanita yang sudah menjabat ya, ada jabatan-jabatan, mereka bisa memimpin, bahkan yang dipimpin juga laki-laki, terus laki-lakinya pun juga mau dipimpin. Berarti dari sana aja kita udah lihat bahwa sudah ada kesetaraan gender tadi. Tinggal kita tuh sama-sama antara gender laki-laki dan juga gender perempuan ini sama-sama ya berlomba-lomba menunjukkan yang terbaik. Itu aja sih. Oke. Kalau menurut kalian gimana? Kalau menurut kita juga sepertinya kesetaraan gender di zaman sekarang mungkin juga harus diberantas ya Bu, seperti yang Ibu bilang. Karena mungkin bisa kita lihat jabatan-jabatan tinggi sekarang tidak hanya pria saja. Iya, kamu gak pengen jadi ketua itu ta? Ketua partai ta? Mau sih. Kalau kamu gimana kalau kamu? Kalau aku menurutku kalau untuk zaman sekarang mungkin kita itu emang harus menghapus sih kesetaraan gender, kayak pria itu boleh nangis, boleh curhat. Bener Oh sekali, boleh dong. iya. Boleh ya. Boleh, memang dari dulu pria nggak boleh nangis sama nggak boleh curhat. Wah. Karena mungkin banyak pandangan orang pria itu Oh, kuat. Ya. oke. Paham Bu Siti. Nah, jadi gini, kan di ULTKSP itu ada program ini anakku, lapor Bu tuh. Iya. Nah itu laki-laki kan juga harus boleh lapor. Iya, benar sekali. Terus ketika lapor, ketika curhat boleh nangis juga, kan nggak masalah. Iya. Jadi sebenarnya oh iya ada stereotip itu ya, Iya, nggak boleh benar. nangis, kamu harus kuat karena kamu laki-laki Iya, gitu ya. Ya. Oke, berarti di pandangan cewek pun juga harus dirubah ya. Iya, Wah, benar sekali, Bu. dari pihak yang cowok pun itu ya misalnya ngumpul terus curhat itu juga hal yang wajar. Iya, Oke, benar ini sekali. dari sisi cowok ya.
Makasih lah Adam. Oh iya. Oke, mungkin langsung lanjut aja ke pertanyaan berikutnya. Oke, silakan. Jadi pertanyaannya itu bagaimana sih media sosial dan budaya digital di kampus mempengaruhi persepsi mahasiswa tentang kesetaraan gender, dan apakah hal ini menciptakan ruang yang lebih inklusif atau justru malah memperburuk stereotipnya? Oh gitu ya. Jadi gini, yang paling gampang aja kalau misalnya di kelas di awal kamu ditanyain siapa yang bersedia jadi ketua kelas. Kayak tanggung jawabnya gede itu. Iya. Nah, ya itu. Merasa takut berat. duluan ibu. Ya. Nah, iya kan? Iya, Benar. benar Jadi sekali. waktu itu misalkan ada yang maju duluan tuh cewek. Cowok perasaannya gimana? Kayak Minder. apa ya, langsung terbawah. Aduh, kayak perasaannya tuh wah, kok ini cewek. Gitu ya, Mas ada bilang Ya, gitu ya. wah aku kalah ini gitu. Ya kamu kalah cepat ngacungnya aja. Ya, benar. Sama kalah cepat majunya aja, kan gitu Benar. tuh. benar. Oke. Jadi intinya itu apa di media sosial ya tadi? Ya, benar sekali. Media Apa sosial dan pertanyaannya? bagaimana media sosial dan budaya digital di kampus mempengaruhi persepsi mahasiswa tentang kesetaraan gender, dan apakah hal ini menciptakan ruang yang lebih inklusif atau justru malah memperburuk stereotipnya? Oke, jadi balik sebenarnya ke pribadi masing-masing. Ya kan? Sekarang tadi kan Bu Susi barusan dengar tuh dari Adam sendiri Ya, bahwa cowok itu juga boleh curhat, boleh nangis, apalagi boleh apalagi ya? Curhat, nangis, boleh itu sih mengungkapkan perasaan juga. Yang penting cerita gitu. Cerita. oh gitu ya. Seluas. Cowok boleh cerita. Terus kamu Adam kalau misalnya kamu mau berumah tangga cari wanita karir apa wanita biasa yang nggak berkarir? Sebenarnya sih kalau menurut aku sih dua-duanya sih nggak apa-apa sih Bu. Yang penting saling cinta lah, saling menghargai gitu lah. Oh, oke. Jadi Cinta. ya, benar sekali. Jadi intinya sekarang pun cowok pun ketika nanti memilih pasangan biasanya yang sama-sama bekerja. Dalam artian kalau misalnya dapur tadi itu diisi sama 2 orang pasti lebih mengepul ya daripada diisi Iya. dari 1 orang. Lah kalau misalnya ini tadi pertanyaannya kan ada hubungannya sama dunia digital ya. Iya, benar banget. Dunia digital kan. Budaya digital. Sekarang coba dilihat tuh di media sosial. Kan banyak selebgram, banyak seleb talk gitu ya. Iya. Kalau Facebook itu seleb apa? Apa itu? Selebus Facebook. gitu. Hah? Selebbook. Selebes. Kalau Bu, Iya, selebbook kan? Soalnya Facebook itu udah downgrade. Enggak ya, udah enggak mungkin ya, Gen Z enggak nggak dipakai ya. terlalu dipakai. Iya. Oke. Nah, itu kan bisa dilihat bahwa untuk banyak sekali wanita yang mau eksis kan otomatis. Benar. Eksis bahkan bisa cari uang sendiri. Benar. Eksis kemudian ketika wanita pun berjualan oke. Karena kita lihat di media sosial juga banyak apa itu beauty influencer ya. Iya. Oh, Yang iya. cowok kan ada. Ada juga. Benar nggak? Iya. Yang biarpun ada kumis-kumisnya di sini Iya. tapi dia nyontoin Iya. kan, dia apa itu? Make up. Dia make up, dia ngasih tahu tipsnya, dia bedah produk kan Benar. gitu kan. Berarti di media sosial pun kita udah nggak kaget ngeliat cowok pakai make up. Benar. Kamu pakai skincare nggak? Lebih ke Damar. kalau screen ya biasanya kayak eksfoliasi atau enggak sunscreen kan. Oh iya, yang di belakang-belakang itu pakai skincare nggak? Bilal CS? Hah? Pakai skincare apa enggak? Lo Bilal, jawaban Bilal. Pakai skincare nggak? Lo enggak? Kalau sunblock? Oh enggak, oke. Jadi untuk yang audien di sini nggak pakai ya. Jadi ada macam yang pakai ya. Ada. Jadi bahkan sekarang dari sisi produk disediakan khusus produk untuk laki-laki. Benar. Iya, benar sekali Iya kan? Bu. Iya. Di Body Shop kalau kita lihat ada khusus parfum buat laki-laki. Iya. Terus ada khusus pencuci muka buat laki-laki. Sampo ada. Nah, kalau dari situ kan kita bisa lihat dari contoh-contohnya Bu Susi tadi bahwa di media sosial pun kesetaraan gender itu sudah teraplikasi dengan baik. Ya kan? Terus pertanyaan apa yang inklusi itu apa? Coba diulang. Yang inklusi itu Apa itu? Yang di bawahnya. oh ya. Jadi bagaimana persepsi mahasiswa terhadap kesetaraan gender di kampus
Oh, mungkin menurut Ibu yang ini, apakah ini menciptakan ruang yang lebih inklusif atau justru memperburuk stereotip gitu? Enggak, akhirnya Iya. menciptakan ruang yang lebih inklusif tadi. Jadi orang akan lebih mudah, lebih eksis kan di media sosial. Iya, benar banget. Jadi, terus orang menjadi terbiasa juga melihat hal tersebut. Seperti contohkan tadi ya, Benar. cewek mungkin sekarang bisa olahraga Iya. yang keras. Misal contohnya apa tuh? Ikut boxing lah, Oh iya, benar. Muay Thai. mendaki lah ya, Mm-mm. Muay Thai lah itu yang olahraga itu kan udah wajar kita lihat. Benar banget. Itu ya jawabannya ya. Oke. Oke. Oke, langsung mungkin terima kasih banyak kepada Ibu Susi atas diskusi yang mendalam dan penuh wawasan tadi. Mungkin sekarang kita akan masuk ke sesi Q&A di mana audiens kita sudah mengirimkan beberapa pertanyaannya yang ingin mereka sampaikan. Mungkin langsung aja ke pertanyaannya. Jadi pertanyaannya itu apa saja sih langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh kampus untuk meningkatkan kesadaran dan pendidikan tentang kesetaraan gender di kalangan mahasiswa? Oke, berarti gini, misalkan kalau di kalangan mahasiswa sama ya, mahasiswa itu kan ada yang laki-laki dan juga ada yang perempuan. Benar. Nah, misalkan kalau yang laki-laki yang perempuan maupun yang laki-laki mendapatkan pendidikan formal, bisa mendapatkan pendidikan formal yang setinggi-tingginya. Berarti yang paling tinggi ya kuliah S3 berarti ya. Ya, Wajar sudah sekarang. benar. Wanita kuliah S3, laki-laki juga gitu, wajar juga mendapatkan kuliah S3. Terus ada juga kesempatan tadi itu memiliki posisi yang sama di masyarakat. Jadi bisa jadi pemimpin, bisa jadi ketua, bisa jadi anggota. Terus kalau dari sisi yang cowok, misalkan dia mau lapor, gak masalah lah lapor, nanti dibilang aduh combe yo laporan anak ini Iya, loh. Kan alay sudah lah. Iya, enggak. alay. Salah ya, kita aja Iya. dilaporin, Nah. misalkan kayak gitu. Nah, intinya sih sebenarnya tergantung kita memandangnya. Kalau kita dari kita aja memandangnya udah mulai menghargai apa itu kesetaraan gender, karena di UB sendiri ada pusat ini anakku, di UB ada pusat studi gender. Ada loh pusat studi gender. Nah, dari situ aja udah terlihat, oh iya berarti dari kampus kita aja, karena udah ada pusat studi gender, berarti dia mengakui sekali kesetaraan Iya. gender ini tadi. Jadi pesannya Bu Susi di sini, jadi setiap mahasiswa yaitu tadi berbalik, maksudnya balik lagi ke pandangannya masing-masing, pandanglah semua orang itu dengan setara tanpa membedakan jenis kelamin, ras, bahasa, agama. Sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Benar. Itu ya. Iya, benar sekali, Bu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, mungkin karena kita ada waktu ya, Mas, keterbatasan ya? waktu ya, Kak. Oh iya. Jadi Tinggal 2 menit. tinggal 2 menit gitu. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Ibu Susilawati atas Sama-sama. pemaparan dan yang perspektif yang sangat insightful hari ini. Betul nggak, Kak? Bener banget, sangat. Dari diskusi kita terlihat jelas bahwa stigma sosial ini bukan hanya berpengaruh pada hubungan sosial, tetapi juga menghambat kesetaraan yang ingin kita capai. Semoga para pendengar bisa mendapatkan informasi baru dan terinspirasi untuk melawan stereotip negatif ini. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik lainnya. Terima kasih telah mendengarkan podcast P3. Podcast P3 Batas menuju menuju kesetaraan. Terima P3. kasih. Kita jargon P3 dulu Oh, nih, Bu. ada. Ada. Oke, siap. Oke, kita langsung Gimana aja. jargonnya P3? Kalau Aku bilang P3, kita bisa jawab Datang, datang, dengar, tuntaskan. tuntaskan. Sik, sebentar. Datang, Datang, dengar, dengar, tuntaskan. tuntaskan. Siap. Ya, Semoga gak oke, salah. langsung mulai aja ya, Kak. Yuk. Oke. P3, Datang, dengar, tuntaskan. Terima kasih. Tas, tas, banyak. tas. Gitu ya. Iya benar. Makasih ya Dimas, Terima makasih Ibu. Mutia. Terima kasih. teman-teman Makasih semua. juga P3 dan juga PSIK yang ada di belakang situ. Makasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih kru yang